Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdul Mutali. Tahap 3 mereka menyebutnya, sebuah serangan yang sangat mematikan. Baru tadi kami dapat kabar dari Rumah Sakit Indonesia di tengah 400 jenazah lebih melakukan konferensi pers tentang keadaan di Beit Lahia. Apa yang terjadi? Apa yang bisa pendengar dapat update dari Dr. Abdul Mutali, pemerhati Timur Tengah yang terus memantau perkembangan pembantaian atau pertempuran, entah apa kita mau menyebutnya ini. 3.000 lebih anak-anak, 8.000 lebih jenazah syahid di jalur Gaza. Apa yang menyebabkan kepala Mossad, mantannya ya, mengatakan, apakah Tuhan Musa dan Harun meninggalkan kita ketika sebuah Merkava seharga 170 juta US dollar dihantam meledak hanya dengan sebuah peluru RPG. Bagaimana penglihatan ini, Dr. Abdul Mutali? Silakan, Dr. Abdul Mutali. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Menariknya itu Menhan Israel ketika dia melakukan serangan bombardir, dia akan melakukan konferensi pers bahwa yang mereka hadapi adalah animal. Tetapi ternyata pejuang Palestina yang didominasi oleh Hamas, ya, ini kekuatannya, kemampuannya melampaui kemampuan Mesir dan Suriah. Kalau kita melihat perang Yom Kippur ya, yang berlangsung selama 20 hari, 6 hingga 26 Oktober 1973. Nah, ini sudah hari ke-25, bahkan masuk hari ke-26 begitu. Jadi non-state ya, ini tapi bisa mengalahkan bukan hanya state, bukan hanya Israel, tapi di belakangnya itu ada Amerika, ya, kemudian ada Prancis, ada Italia. Jadi menariknya Menhan bilang begini, bukan kami menyangka animalnya itu cat, ternyata tiger kan. Gitu. Ini sesi sesi dialog di antara para petinggi IDF muncul begitu. Ini animalnya bukan cat tapi tiger. Begitu ya. Faktanya mana? Faktanya bahwa invasi mereka yang ketiganya yang menggunakan darat itu gagal. Kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ketakutan yang luar biasa bukan hanya bagi masyarakat Israel yang ada di Israel, tetapi masyarakat Yahudi yang ada di belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat ya. Jadi hari Jumat yang lalu Pak Ihsan, itu komunitas Yahudi bertemu dengan Asosiasi Ulama Amerika. Mereka amat sangat takut apa yang terjadi di Israel ini akan menimbulkan kebencian kepada orang-orang Yahudi. Begitu, sehingga jadi mereka hari ini berpikir urang, image yang dibangun ya, tentara yang paling kuat, negara yang paling kuat, bahkan negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik pun 70% dari 193 negara anggota PBB itu ternyata ini image yang dibangun ini runtuh total. Jadi ada dua strategi yang dibangun oleh para pejuang Palestina Pak Ihsan ya. Dari mana senjata-senjata itu diperoleh? Pertama memang rampasan-rampasan perang. Ya, rampasan-rampasan yang diperoleh dari IDF sendiri. Gitu. Jadi senjatanya mereka kan ketika beli senjata otomatis kan ketika beli ketika ada obat, ada penawarnya kan begitu. Maka sama ketika mereka bikin Iron Dome itu mereka bikin penangkalnya. Nah, jadi kenapa Iron Dome bisa diterabas, kemudian nuklir roket yang lain itu yang harganya miliaran dolar itu bisa diterabas begitu. Karena memang setelah pasukan 313 yang saya bilang itu Pak Ihsan, kemudian sekarang merangsek lebih banyak lagi, mungkin sampai 700 kan begitu ya. Nah, jadi bukan hanya bisa melumpuhkan alutsista, kemudian perangkat-perangkat berat militer yang dimiliki oleh Israel, tetapi juga mengambilnya, kemudian merenovasinya, ngebengkelnya, ketok magic lah istilahnya, kemudian digunakan. Jadi sebetulnya senjata yang mereka peroleh, yang mereka ciptakan, yang mereka beli, yang mereka ambil, yang mereka dapatkan dari Amerika ternyata membunuh mereka sendiri. Begitu. Jadi ini senjata makan tuan. Nah, yang ketiga, jadi ini luar biasa. Amerika sekarang kan juga tidak all out, gitu. Kemudian Prancis juga tidak all out. Kemarin saya sudah bilang, ya CIA ada 7 orang, kemudian GDC ada 17 orang, Intel Dinas Intelijen Prancis itu yang ditangkap.
Ya, bahwa menangkap seorang intel berarti mengepung satu negara. Kan begitu tuh ya. Nah sekarang Amerika sudah mulai turun. Kenapa? Karena friksi di Pentagon luar biasa. Pada saat yang bersamaan ex militer Amerika yang dari Afghanistan, dari Irak, pesangonnya juga belum dibayar. Kita di Indonesia khususnya di Jabodetabek kan suka ada ini Pak Ihsan ya, suka ada pemadaman listrik ya gitu. Kalau di kita masih mending pemadaman listrik. Kalau di Amerika itu pemadaman pemerintahan, government shutdown. Ya, jadi jangan salah, Amerika itu sebetulnya negara bangkrut, tapi negara ini sombongnya luar biasa. Ya, hutangnya saja 31,4 triliun atau 500.000 triliun. Dan hutang kita kan Mas baru 8 triliun kan begitu. Walaupun APBN kita 8.000 APBN kita hanya 3.000 triliun. Nah, Amerika itu hutangnya 500.000 triliun. Jadi sebetulnya negara ini bangkrut sebetulnya. Pada saat yang bersamaan Israel mendapatkan senjata itu gratis, free begitu saja. Ini kan logika di mana pada saat yang bersamaan ya kebutuhan anak-anak Amerika, bahkan ada yang sekolah nggak sarapan. Ini menunjukkan bahwa Amerika ini menuju arah kehancuran. Kita tahu bahwa imperium Romawi ya, berjaya 1.600 tahun. Tapi ujung-ujungnya dia hancur juga. Bukan karena musuh yang mengalahkan, tapi karena oleh dirinya sendiri, karena kesombongannya, kerakusannya. Nah jadi memang ada friksi yang luar biasa di negeri Amerika Serikat ini ya. Tapi memang sungguh pun demikian, hutang Amerika itu Pak Ihsan, itu dia kan menggunakan mata uang dolarnya. Kalau kita kan hutang itu pakai mata uang mereka, dolar begitu. Tetapi sungguh pun demikian, Uni Eropa sudah mulai melunak ya, karena publik mereka pun memaksa untuk menggunakan akal sehat, menggunakan logika kesadaran bahwa ini bukan hanya Israel ini against to Gaza, against Palestine, tapi against the world. Ya, dia menantang, dia melawan dunia. Ini akan merugikan kita semuanya. Maka sisi kemanusiaan lah, begitu tuh ya. Ini 3 analisis dari saya Pak Ihsan ya. Analisis berikutnya Pak Ihsan. Jadi mereka menyebut tahap 3 ini akan lebih dahsyat. Artinya mereka sudah kehilangan akal, sudah frustasi. Karena mereka tidak bisa membuktikan, menampilkan para pejuang Palestina yang berhasil mereka lumpuhkan. Itu bisa dihitung jari saja. Ya. Jadi salah benar para pengamat yang mengatakan bahwa para milisi, para pejuang itu mereka berbaur dengan masyarakat sipil. Tidak. Karena mereka paham bahwa Zionis itu pasti akan membombardir apartemen pemukiman sipil. Itu sebabnya para pejuang Palestina mereka menghindari betul tinggal di pemukiman padat penduduk. Jangankan padat penduduk ya, itu tinggal dengan keluarganya pun tidak. Kenapa? Karena resikonya amat sangat besar. Nah, sampai hari ini IDF itu tidak bisa menampilkan foto-foto. Karena kan sekarang Elon Musk dan semua media sosial itu memberikan mata itu ya, melihat day to day, bahkan second to second begitu. Apa yang diberitakan oleh IDF. Jadi nyaris tidak ada data yang bisa ditampilkan secara signifikan ya, jumlah pejuang Palestina yang mereka lumpuhkan gitu. Tapi sebaliknya dari 2005 sudah 2.700 Pak Ihsan ya. Itu 1.700-nya data itu bisa dilihat berapa militer IDF, militer Zionis itu yang berhasil dilumpuhkan, bahkan ada tidak sedikit juga yang disandra kan begitu. Sehingga mereka membabi buta begitu. Jadi target mereka nggak peduli dia pejuang atau bukan pejuang, militan atau bukan militan, ya. Justru yang dijadi sasaran adalah apa? Adalah masyarakat sipil. Kenapa? Karena mereka beranggapan ini anak-anak akan jadi remaja. Nanti mereka akan bergabung kan begitu dengan sayap Al-Qassam. Jadi selagi mereka belum dikader, selagi mereka belum bergabung, maka sedari dini mungkin gitu mereka dilumpuhkan, mereka dibunuh. Ini kan sebuah kejahatan yang luar biasa. Jadi
makanya banyak juga para petinggi Mossad itu yang mengatakan ya kayaknya Harun dan Musa itu sudah tidak bergabung lagi dengan kami. Memang kalau kita baca Al-Quran jelas itu qala rabbi ini wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, kan begitu tuh. Kata doa Nabi Musa, ya Allah, aku dan saudaraku Harun pisahkan dengan kelompok Bani Israel yang ngeyel ini nih. Begitu tuh ya. Apalagi memang Zionis. Itu sebabnya sebagian kalangan Yahudi, Pak Ihsan, ya, itu mereka tidak mau pulang ya ke Israel, negara buatan Zionis, kan begitu. Kenapa? Karena dari awalnya Zionis dia berdiri 1897 di Basel, kan, itu menggunakan satu tempat namanya gedung kasino di Basel. Padahal Yahudi kan dia melarang perjudian. Tapi rapat pertama Zionisme itu justru diadakan di gedung kasino. Karena itu sebagian Yahudi antipati, mereka tidak tertarik untuk pulang ya ke negerinya Israel, walaupun sudah disiapkan ini dan itu. Saya kira itu Pak Ihsan ya. Ini kalau dalam main kungfu Cina ini jurusnya ini sudah jurus orang mabok, ini jurus pamungkas. Ya, maka tentu mengalahkan orang mabok tidak sulit sebetulnya. Kan begitu. Itu sebabnya bukan hanya para pejuang Palestina ya, itu orang-orang yang ada di Gaza pun, apalagi sekarang serangan justru paling banyak bukan di utara, di selatan. Mereka kan bilang ultimatum, yang utara tolong kalian pindah ke selatan, kalian keluar kalau bisa. Tapi ternyata justru per 3 hari ini ya ke belakang sampai hari ini itu bombardir rudal, roket itu lebih banyaknya di daerah selatan. Sehingga mereka ya sudah ya bahwa tidak ada tempat yang aman di mana, di Gaza. Akhirnya ya kita berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja, kan begini. Mereka tidak dipersenjatai, mereka tidak punya bunker. Beda dengan Yahudi. Di Amerika coba lihat, semua warga Yahudi dipersenjatai. Karena itu tidak ada seorang pun calon presiden di Amerika kampanyenya bahwa nanti akan dibatasi kepemilikan senjata. Tidak ada. Ya, tapi orang-orang Palestina sudah ketiadaan bunker, tempat untuk berlindung, begitu. Ya, pada saat yang bersamaan mereka dibombardir ini dan itu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ya mereka pasrah kepada Tuhan atau ya bergabung dengan para pejuang Palestina. Nah, alasan itulah yang digunakan ya oleh IDF kenapa mereka melakukan genosida terhadap masyarakat sipil, kan begitu. Demikian Pak Ihsan.